Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang kemiskinan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Daris Sri Sultan dengan NIM 2019 1050 1045 dan teman saya Janur Musyarofah dengan NIM 2019 1050 1073. Di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kemiskinan yang terdiri dari pengertian kemiskinan itu sendiri, lalu ukuran kemiskinan, faktor penyebab kemiskinan, dan yang terakhir kebijakan guna mengatasi kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi manusia. Kemiskinan ini merupakan masalah yang sifatnya mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia dan masalah tersebut ada di semua negara walaupun dampak dari kemiskinan berbeda-beda. Dan kemiskinan memiliki banyak definisi dan sebagian besar sering mengaitkan konsep kemiskinan dengan aspek ekonomi. Kemiskinan ini juga seringkali ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan masyarakat itu sendiri. Ukuran kemiskinan. Ukuran kemiskinan ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sudut pandang dan pola waktu. Berdasarkan sudut pandang, kemiskinan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah absolut. Absolut apabila pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan. Maksudnya, jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Jadi, masyarakat yang pendapatannya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup minimumnya dikatakan sebagai kemiskinan yang absolut. Lalu yang kedua adalah relatif. Dikatakan relatif adalah jika keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari kemiskinan dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya. Jadi dikatakan relatif ini jika seseorang tinggal di suatu tempat, namun rata-rata pendapatan tempat tersebut lebih tinggi daripadanya. Nah, dia sendiri menganggap dirinya itu miskin, tetapi pendapatan orang itu sendiri lebih dari garis kemiskinannya. Nah, itu dikatakan sebagai kemiskinan relatif. Lalu berdasarkan pola waktu. Berdasarkan pola waktu ini ada yang pertama itu persistent poverty. Persistent poverty ini adalah kemiskinan yang telah kronis atau turun-menurun, di mana daerah penduduknya tergolong miskin. Umumnya merupakan daerah-daerah yang kritis sumber daya alamnya atau daerahnya terisolasi, sehingga tidak memiliki akses jalan dan transportasi dengan daerah lainnya. Lanjut, yaitu yang kedua. Yang kedua ini adalah cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Lanjut yang ketiga. Pola ketiga ini adalah seasonal poverty,
yaitu kemiskinan musiman seperti yang ditemukan pada masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan dan buruh pada pertanian tanaman pangan. Lalu yang keempat, accidental poverty, ya ini kemiskinan yang dikarenakan adanya bencana. Nah, ini ada bencana alam atau dampak dari adanya suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Lalu yaitu faktor-faktor penyebab kemiskinan. Faktor penyebab kemiskinan berdasarkan laporan World Bank 200 diketahui ada 5 faktor. Yang pertama, pendidikan. Kemiskinan selalu dikaitkan dengan ketidakmampuan dalam mencapai pendidikan tinggi. Hal ini berkaitan dengan mahalnya biaya pendidikan, walaupun pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan bayaran di tingkat sekolah dasar dan sekolah lanjutan menengah pertama. Namun, komponen biaya pendidikan lain yang harus dikeluarkan masih cukup tinggi, seperti halnya uang buku dan seragam sekolah. Lalu yang kedua adalah jenis pekerjaan. Kemiskinan juga selalu dihubungkan dengan jenis pekerjaan tertentu. Di Indonesia sendiri, kemiskinan selalu terkait dengan sektor pekerjaan di bidang pertanian. Untuk daerah pedesaan dan sektor informal di daerah perkotaan. Pada tahun 2004 terdapat 68,7% dari 36,10 juta orang miskin tinggal di daerah pedesaan dan 60% diantaranya memiliki kegiatan utama di sektor pertanian. Hal ini diperkuat dengan hasil studi yang dilakukan oleh Sri Hadi HL yang menemukan bahwa selama periode 1984 dan 2002, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan, sektor pertanian merupakan penyebab utama kemiskinan. Dalam studi tersebut juga ditemukan bahwa sektor pertanian menyumbang lebih dari 50% terhadap total kemiskinan di Indonesia, dan ini sangat kontras jika dibandingkan dengan sektor jasa dan yang lainnya. Lalu yang ketiga, faktor penyebab kemiskinan adalah gender. Hubungan antara kemiskinan dengan gender di Indonesia sangat terasa sekali. Dimensi gender dalam kemiskinan yaitu dari beberapa indikator kemiskinan seperti tingkat buta huruf, angka pengangguran, pekerja di sektor informal, dan lain-lainnya. Penduduk perempuan memiliki posisi yang lebih tidak menguntungkan daripada penduduk laki-laki. Lalu yang keempat, akses terhadap layanan. Mengapa akses terhadap layanan termasuk dalam faktor penyebab kemiskinan? Karena sistem infrastruktur yang baik akan meningkatkan pendapatan orang secara langsung dan tidak langsung melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi, akses energi, dan kondisi sanitasi yang lebih baik. Lalu yang kelima adalah sektor geografis. Lokasi geografis ini berkaitan dengan kemiskinan karena ada dua hal. Pertama, kondisi alam yang terukur dalam potensi kesuburan tanah dan kekayaan alam. Lalu kedua, pemerataan pembangunan baik berhubungan dengan pembangunan desa dan kota ataupun pembangunan antar provinsi di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa faktor penyebab kemiskinan sangatlah kompleks dan mempengaruhi. Artinya, kemiskinan terjadi bukan disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi multifaktor. Lalu, faktor kemiskinan menurut Turki pada tahun 1990.
Yang pertama adalah pendapatan per kapita. Lalu, standar hidup dan pendapatan dipengaruhi oleh kecenderungan atau tren produktivitas. Lalu yang ketiga adalah adanya asosiasi antar tingkat aktivitas perilaku ekonomi dengan insidensi kemiskinan. Lalu yang keempat, pendidikan dasar bagi penduduk pedesaan memberikan upaya langsung terhadap peningkatan standar hidup. Selain itu, pemerataan pendidikan juga berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Lalu, fertilitas tinggi menghasilkan dependensi rasio yang tinggi dalam rumah tangga. Lalu, jumlah orang miskin yang melampaui kapasitas lahan akan menyebabkan permasalahan lahan sehingga memungkinkan terjadinya pemanfaatan lahan marginal hingga degradasi lingkungan. Kebijakan guna mengatasi kemiskinan. Kebijakan guna mengatasi kemiskinan yang dapat dilakukan bersifat langsung dan tidak langsung. Kebijakan yang bersifat langsung diantaranya adalah mengatasi permasalahan pokok yang dihadapi masyarakat miskin, seperti kurangnya aset, lahan, akses terhadap kesempatan kerja, dan pendidikan. Karena kebijakan ini menargetkan masyarakat miskin secara langsung, maka kebijakan ini dinilai lebih efektif. Program yang bisa dijalankan diantaranya adalah program perluasan peluang kerja dan program bantuan keuangan. Lalu yang bersifat tidak langsung. Sedangkan upaya pengentasan penduduk dari kemiskinan yang bersifat tidak langsung dapat dilakukan dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk, karena adanya pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan pelambanan pertumbuhan pendapatan per kapita dan standar hidup, sehingga diperlukan pengendalian pertumbuhan penduduk. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.